Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik kepada sesama, salah satunya adalah dengan tetangga. Hanya saja fenomena yang terjadi di zaman ini, tidak sedikit justru pertengkaran atau permusuhan terjadi antara tetangga yang melebar menjadi tawuran antar warga. Seandainya saja, hak antar tetangga dipenuhi sesuai ajaran Islam, maka akan tercipta keindahan dalam kerukunan di masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memperlakukan dalam hidup bertetangga? Simak penjelasannya di video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar dapat mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan tetangga, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga atau kerabat dekat, tetangga atau kerabat jauh, rekan di perjalanan, ibnu sabil, dan kepada budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan apa yang dia miliki. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Oleh karena itu, bersikap baik kepada tetangga adalah satu hal yang diperintahkan dan ditekankan, baik dia muslim maupun kafir, dan itulah pendapat yang benar. Berikut adalah adab hidup bertetangga sesuai ajaran Islam. 1. Dilarang mengganggu tetangga. Kita seharusnya tidak mengganggu tetangga, dan juga kita harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadapnya. Jangan sampai menjadi tukang gosip tetangga, sehingga membuat tetangga Anda selalu tidak nyaman ketika bertindak di hadapan Anda, karena takut digosipin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6016 dan Muslim nomor 46. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia mengganggu saudaranya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5185 dan Muslim nomor 47. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kezaliman yang dilakukan tetangganya. Setiap kali orang ini mengadu, selalu dinasehati oleh beliau untuk bersabar. Ini dilakukan sampai 3 kali. Sampai pengaduan yang keempat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Letakkan semua isi rumahmu di pinggir jalan. Orang ini pun melakukannya. Setiap ada orang yang melewati orang ini, mereka bertanya, apa yang terjadi denganmu, sampai kamu keluarkan isi rumahmu? Dia menjawab, tetanggaku menggangguku. Mendengar jawaban ini, setiap orang yang lewat pun mengucapkan, semoga Allah melaknatnya. Sampai akhirnya tetangga pengganggu itu datang, dia mengiba, masukkan kembali barangmu. Demi Allah, saya tidak akan mengganggumu selamanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban 520, hadis Hasan. 2. Berbagi dengan tetangga. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya dan berilah kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2625. Memperbanyak kuah daging itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita diajarkan untuk tidak pelit bakil kepada tetangga. 3. Jangan menyakiti tetangga. Dari Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Al-Mikdad bin Al-Aswad bercerita bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang zina. Maka mereka menjawab, haram, telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Beliau bersabda, sungguh jika seseorang berzina dengan 10 orang perempuan, itu lebih baik daripada berzina dengan istri tetangganya. Al-Mikdad berkata, dan Nabi bertanya kepada mereka tentang mencuri. Maka mereka menjawab, haram, telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Beliau pun bersabda, sungguh seseorang mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari 1 rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad nomor 23854. Perbuatan zalim kepada tetangga sudah pasti termasuk dosa besar, baik itu mencuri atau perbuatan zalim lainnya yang dapat menyakiti perasaan ataupun fisiknya. Bahkan akan mendapatkan ancaman masuk neraka, karena menyakiti tetangganya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah banyak melakukan salat, sedekah dan puasa. Hanya saja dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fulanah diceritakan sedikit melakukan puasa dan salat, tetapi dia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti tetangganya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia di dalam surga." Hadis riwayat Ibnu Hibban 2054 dan Ahmad 2 halaman 440. 4. Jangan tinggalkan tetangga Anda kelaparan. Dari Abdullah bin Musawir berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas menyebutkan Ibnu Zubair, lalu menuduhnya sebagai orang yang bakil. Kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan tetangganya di sampingnya kelaparan." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 112. Apabila orang yang kaya membiarkan tetangganya dalam kondisi lapar, maka sungguh termasuk dosa. Oleh karena itu, dia wajib memberikan makanan kepada tetangganya yang cukup untuk mengenyangkannya. Demikian pula dia wajib memberikan pakaian kepada tetangganya jika mereka tidak punya pakaian, dan seterusnya, berlaku untuk semua kebutuhan pokok tetangga. 5. Dilarang meremehkan pemberian tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para wanita muslimah, janganlah satu tetangga meremehkan pemberian tetangga yang lainnya, meskipun hanya kikil yang tak berdaging." Hadis riwayat Bukhari nomor 2566 dan Muslim nomor 1030. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau memandang remeh suatu kebaikan sedikit pun juga walaupun engkau hanya bertemu saudaramu dengan bermuka manis." Hadis riwayat Muslim nomor 2626. Dengan berwajah ceria akan membuat orang lain tertarik untuk bergaul, ini termasuk membuat orang lain senang, serta menghilangkan rasa ketakutan padanya. Dengan mengamalkan seperti ini, hubungan sesama muslim pun akan semakin dekat. Hendaklah menerima hadiah dari tetangga itu dengan senang hati, lalu balas hadiah tersebut dengan ucapan terima kasih, dan doa terbaik kepada yang memberinya. Dan jangan pernah menganggap rendah hadiah yang diberikan orang lain, karena dapat menyakiti hati si pemberi. 6. Berikanlah hadiah kepada tetangga yang paling dekat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga dekat. Kemanakah saya akan memberikan hadiah?" Beliau menjawab, "Ke rumah yang paling dekat pintunya denganmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 2259. Hadiah mempunyai manfaat untuk menebar kasih sayang, memperkuat hubungan persahabatan, dan rasa cinta pada tetangga, karena bisa jadi sesama tetangga sering terjadi masalah, bisa jadi karena anak atau karena hubungan tetangga. 7. Bersikap baiklah kepada tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Jadilah orang yang wara, kamu akan menjadi manusia ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, kamu akan menjadi orang yang paling rajin bersyukur. Berikanlah yang terbaik untuk orang lain, sebagaimana kamu memberikan yang terbaik untuk dirimu, niscaya kamu menjadi mukmin sejati. Bersikaplah yang baik kepada tetangga, kamu akan menjadi muslim sejati." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4217. 8. Toleran terhadap tetangga. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2463 dan Muslim 1600. 9. Bersabar atas gangguan tetangga. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah, dan seorang laki-laki yang mempunyai tetangga. Tetangga tersebut menyakitinya, maka dia sabar atas gangguannya, hingga kematian atau kepergian memisahkan keduanya." Hadis riwayat Ahmad 5 halaman 151. 10. Memberi sedekah kepada tetangga yang fakir. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak halal sedekah diberikan kepada orang kaya, kecuali fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau tetangga fakir, yang diberi sedekah kemudian memberikan hadiah kepadamu atau mengundangmu." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1635, 1636, dan Ibnu Majah 1641. Terkadang sungguh ironis, ada yang bersedekah ke tempat lain yang jauh, namun tetangga fakir terdekat kita sedang membutuhkan kita. Demikianlah adab yang kita lakukan kepada tetangga, agar hidup dalam bermasyarakat menjadi rukun dan damai. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga jelek di daerah tempat tinggal. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan kesabaran dalam berbuat baik kepada tetangga. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.